Hai sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada sore hari ini di channel YouTube Ramses Kartago. Channel ini dibuat untuk membahas masalah-masalah tentang hukum yang sering kita hadapi di dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari. Sore hari ini kita akan membahas masalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui IT ataupun media elektronik. Pencemaran nama baik pada prinsipnya adalah suatu tindakan yang menyerang harkat dan martabat orang lain. Perbuatan itu dapat dilakukan dengan kata-kata ataupun dapat juga dilakukan melalui gambar, karikatur, emotikon, dan lain-lain sebagainya. Melalui kata-kata, bisa misalnya seseorang dikatakan pencuri, atau dikatakan, mohon maaf, babi. Dengan kata-kata demikian. Kemudian jika dengan gambar atau dengan karikatur, mungkin bisa dibikin seperti manusia, tapi badannya badan binatang, kepalanya kepala seseorang. Jadi umpamanya badannya badan si A, terus tahu dibikin kepalanya kepala monyet. Itu bisa dengan gambar, dengan emotikon, mungkin dengan kata-kata atau emotikon yang menimbulkan rasa pelecehan atau merendahkan martabat seseorang. Mungkin bisa dikatakan dengan apa? Emotikon jempolnya ditaruh begini ke bawah. Ya. Nah, bisa jadi dengan kayak gitu. Dengan karikatur banyak saja. Kita mungkin sama-sama tahu bagaimana bentuk pencemaran nama baik itu yang dilakukan dengan kata-kata, dengan gambar, dengan karikatur, dan dengan emotikon. Nah, sore hari ini kita akan membahas kapan tindak pidana pencemaran nama baik ini dapat dilakukan penuntutan atau dapat diadukan jika seseorang yang merasa tercemar nama baiknya merasa dirugikan. Dengan kata lain, jika seseorang si A dikatakan nama baiknya merasa tercemar, dicemarkan oleh seseorang, direndahkan harkat dan martabatnya. Nah, kapan dia dapat melakukan penuntutan atau melakukan pengaduan terhadap pencemaran nama baik itu? Kita akan melihat pencemaran nama baik itu adalah merupakan delik aduan. Di dalam pasal 319 KUHP dikatakan penghinaan hanya dapat dihukum menurut bab ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang menderita kejahatan itu, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 316. Jadi pada prinsipnya pencemaran nama baik itu adalah merupakan delik aduan, atau di dalam bahasa hukum delik aduan. Nah, di dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik, apabila perbuatan pencemaran nama baik itu dilakukan melalui media elektronik, dalam pasal 45 ayat 5 dikatakan pencemaran nama baik itu adalah merupakan suatu delik aduan. Bisa saya bacakan di sini bahwa pencemaran nama baik itu merupakan satu delik aduan. Kita dengarkan. Dalam pasal 45 dikatakan demikian. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan delik aduan. Ya, merupakan delik aduan. Saya baca pasal 45 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak, ya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara pidana paling lama 4 tahun
dan denda paling banyak 7.750 juta rupiah. Jadi sudah diatur bahwa yang diatur dalam pasal 45 pencemaran nama baik itu adalah merupakan delik aduan. Jadi proses penuntutannya hanya dapat dilakukan oleh aparat hukum apabila yang bersangkutan keberatan. Nah, kalau demikian, kapan bisa dilakukan penuntutan atau pengaduan terhadap pencemaran nama baik ini? Karena ini merupakan delik aduan, Undang-Undang Transaksi Elektronik tidak menentukan berapa lama jangka waktunya dapat diadukan. Kita akan mengacu kepada KUHP. Di dalam pasal 74 KUHP dikatakan pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo 6 bulan apabila orang tersebut berada di Indonesia, terhitung sejak pencemaran nama baik itu dilakukan. Apabila yang bersangkutan berada di luar negeri, 9 bulan terhitung sejak pencemaran nama baik itu dilakukan. Jadi ada jangka waktunya. Ya, 6 bulan kalau berada di Indonesia, 9 bulan kalau berada di luar negeri. Nah, bagaimana kalau ini lewat waktu? Jangka waktunya lewat atau daluarsa dikatakan dalam istilah hukum, kadaluarsa. Maka tidak dapat lagi dilaporkan. Kita akan kutip putusan pra-peradilan. Saya ambil di sini putusan peradilan sebagai sampel hanya 2 saja. Pertama, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 143 /PIT.PRAP /2016 PN Jakarta Selatan. Bukan Pengadilan Jakarta Pusat ya. Putusan Pengadilan Pra-peradilan Jakarta Selatan nomor 143 PIT.PRAP 2016 PN Jakarta Selatan tanggal 29 November 2016. Dan juga putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor 4 /PIT.PRAT 2020 PN Bau-Bau tanggal 28 Desember 2020. Pada intinya, kedua putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri tersebut menyatakan kadaluarsa merupakan alasan untuk membatalkan penyidikan atau proses penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian maupun pihak kejaksaan. Jadi kadaluarsa itu menghentikan suatu tindakan penyidikan. Bila suatu delik tindak pidana pencemaran nama baik sudah kadaluarsa, maka polisi menurut putusan pra-peradilan ini tidak dapat melakukan penyidikan. Jadi upaya penetapan tersangka kepada pemohon dalam putusan pra-peradilan ini karena delik yang disangkakan kepadanya telah daluarsa, jadi penetapan tersangkanya dikatakan oleh pengadilan tidak sah. Itu putusan pra-peradilan. Jadi kita ingat bahwa tindakan itu hanya dapat dilakukan penuntutan atau pengaduan 9 bulan kalau dia ada di luar negeri, 6 bulan kalau ada di Indonesia, dan kalau lewat tidak boleh. Apabila dilakukan tetap penuntutan dan orangnya ditetapkan jadi tersangka, maka menurut putusan pra-peradilan kedua Pengadilan Negeri tadi dikatakan tindakan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Kenapa permohonan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka? Karena alasan tindak pidana yang dilakukan telah daluarsa boleh diajukan oleh pemohon. Kita akan lihat dalam pasal 109 KUHP. Dikatakan dalam pasal 109 KUHP ayat 2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Jadi dalam pasal 109 ayat 2, alasan untuk membuat suatu penghentian penyidikan tadi ada 3. Tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, dan yang ketiga adalah
demi hukum. Jadi dikatakan di sini tindak pidana dihentikan demi hukum. Nah, apa ini demi hukum ini? Suatu peristiwa pidana dapat dihentikan demi hukum. Kenapa? Nah, itu dijelaskan di dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2016 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Dikatakan di sana, saya coba akan bacakan di sana ya. Menurut peraturan Kapolri tersebut tentang penyidikan tindak pidana, yang dikatakan bahwa demi hukum itu satu, karena apa? Orangnya telah meninggal dunia. Ya, orangnya telah meninggal dunia. Dua, perkaranya dicabut. Dan tiga, alasannya itu daluarsa. Ya. Jadi orang yang dilaporkan itu telah meninggal dunia, mati, siapa lagi yang mau dituntut? Kemudian perkaranya dicabut. Ya sudah, hentikan penyidikannya. Dan yang ketiga, perkaranya telah daluarsa. Hal ini juga sejalan, peraturan Kapolri tadi sejalan dengan peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur penanganan tindak pidana. Ya, yaitu sejalan. Jadi dalam peraturan Kapolri diuraikan tadi, dalam peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, diuraikan apa itu yang dimaksud penghentian penyidikan demi hukum. Ya, karena peristiwa pidana itu salah satunya apa? Telah daluarsa. Karena ini merupakan alasan untuk menghentikan suatu penyidikan karena daluarsa, maka boleh juga alasan ini dilakukan untuk mengajukan permohonan pra peradilan atas penetapan kalau kita ditetapkan sebagai tersangka apabila deliknya telah daluarsa. Jadi kalau ini alasan untuk menetapkan kadaluarsa, untuk menetapkan suatu penghentian penyidikan, maka kadaluarsa ini juga dapat dilakukan untuk mengajukan permohonan pra peradilan atas tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang apabila tindak pidana itu telah daluarsa. Demikian pemirsa dan sahabat-sahabat, rekan-rekan saya yang terhormat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi kita semuanya, dan bila ada hal-hal yang kurang layak dengan kata-kata saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.